Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayyina rabbana bisalam wa takhirna jannata darassalam tabarakta rabbana wa ilaika tabarakta wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya ayyuhan nas taqul haqqa wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, di mana kita masih bisa menjalankan ibadah yang terutama ibadah rutin kita, yang setiap 5 waktu insya Allah sholat di masjid berjamaah sebagai asbab daripada kita diberi ketenangan hidup, kita diberi kedamaian hidup, kemudian kita diberi ganjaran pahala surga insya Allah dengan sholat yang kita laksanakan. Kita insya Allah sebagai saksi, sholat kita ini sebagai saksi, kita akan dijauhkan dari siksa api neraka. Karena sholat itu adalah aumul ibadah. Barang siapa yang dengan sengaja melalaikan sholat, maka dia dalam kategori kafir atau murtad. Ini pendengar yang dirahmati Allah, dalil hadis sahih. Sehingganya kita senantiasa memaksakan diri kita untuk senantiasa mentaati daripada hadis Nabi tersebut, yakni pembeda antara barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka dia telah murtad dan kafir. Ini pendengaran dirahmati Allah. Untuk petunjuk Nabi selanjutnya sholat di mana, Nabi, kalau kita betul-betul aswaja ahli sunnah wal jamaah mengikuti sunnah Nabi tidak pernah sholat 5 waktu di rumah. Nabi semasa hidupnya selalu sholat 5 waktu di masjid. Itu adalah dalil kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ya kita di masjid itu saja. Sehingganya pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Luar biasa sekali faedah daripada sholat 5 waktu di masjid, yang hakikatnya adalah untuk sebagai tameng nanti dari api neraka, yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Itulah sholat 5 waktu sebagai saksi nanti di yaumil hisab, di mahsyar, akan protes kepada Muhammad untuk senantiasa hambanya yang sholat 5 waktu ini diberi syafaat. Itu sholat 5 waktu, itulah pentingnya pendengar yang dirahmati Allah.
Itu hakikat pentingnya. Kemudian hakikat keduanya untuk kepentingan duniawi, yakni kesehatan kita. Saat stadium 4 dokter sudah menolak penyakit, maka datanglah ke Pak Ustadz, Kiai, Tuan Guru, andai guru tahajud, ajengan, maka apa sarannya? Angkat, gotong, peluk, gendong ke masjid, sholat. Baringkan kalau tidak bisa baring, duduk atau dengan isyarat berjamaah. Begitu dilalui terus menerus hari ke hari, datanglah hikmah terbesar, yakni kesehatan tubuh. Yang semula tubuh bagaikan batang, tidak bisa bergerak, sekarang sudah sehat. Karena apa? Allah yang menyehatkan melalui amalan kita yang paling dicintai Allah, yakni sholat 5 waktu di masjid dan tepat waktu. Saat azan kita menyahuti suara azan itu. Inilah hakikat Islam. Bunyal Islam al-khamsin, sholat. Islam juga ada 5 perkara, di antaranya adalah sholat dan sholat. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, atau dalam hal ini adalah sholat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Pentingnya sholat, sehingga harus Nabi ambil sendiri di Sidratul Muntaha, di Lauhil Mahfud, di Arsy Allah, yakni ketika Isra Mi'raj. Itulah sholat 5 waktu, tidak melalui perantaraan Jibril, tapi langsung Jibril antar Muhammad ke singgasana Allah, Arsy, Lauh Mahfud, langit sab 7. Ini pendengar yang dirahmati Allah, yang dirahmati Allah. Hebatnya sholat, langsung diterima tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, atau langsung diterima di singgasana Allah saat Isra Mi'raj. Itulah sekali lagi hebatnya, khasnya daripada ibadah sholat ini sebagai pusaka yang harus kita laksanakan. Bayangkan Nabi Muhammad sendiri yang berdialog kepada Allah, dengan Allah dalam menerima sholat, perintah sholat 5 waktu. Bayangkan, untuk ibadah yang lain cukup Allah memberitahu lewat Jibril, disampaikan ke Jibril alaihissalam, sampaikan ke Muhammad. Ibadah selain sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tapi untuk sholat ini khusus Muhammad yang langsung menerima dari Allah sendiri, tidak melalui perantaraan. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingganya kita harus menjaga mukjizat sholat ini. Mukjizat daripada umat Muhammad adalah sholat. Karena sholat dilakukan hampir 5 kali, atau 5 kali, bukan hampir, 5 kali satu hari. Ini mukjizat. Bayangkan, Allah langsung yang memerintahkan, memberitahu kepada Muhammad. Allah langsung yang kasihkan, Muhammad langsung yang terima, tidak melalui lagi perantaraan malaikat Jibril, sebagaimana kalau perintah puasa, haji dan lain itu adalah lewat malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Kalau sholat ini sangat luar biasa, pendengar yang dirahmati Allah. Sangat luar biasa, pendengar yang dirahmati Allah. Inilah hakikatnya daripada ibadah sholat yang sangat khas, yang sangat spesial.
Dilihat dari segi asal usulnya, ibadah itu diterima langsung Muhammad, langsung dari Allah tanpa perantaraan. Bayangkan ini pendengar. Sehingga sholat ini juga adalah obat. Stadium 4 penyakit, dokter sudah lepas tangan, maka datanglah ke ustadz terapi dengan sholat 5 waktu. Tidak bisa berdiri, digotong, digendong, itu ahli kerabatnya, ahli waris kerabatnya. Dudukkan, baringkan, atau duduk di kursi, sholat di antara jamaah, sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang hadir. Coba kalau tidak yakin, bisa dicoba itu. Bagi mereka yang sakit kronis, rajinlah sholat di masjid 5 waktu. Insya Allah itulah obat yang paling mujarab. Boleh dibuktikan, banyak sekali terbukti teman-teman yang sudah hampir sakaratul maut, sudah macam batang tubuhnya, tidak bisa bergerak, datang ke ustadz, suruh keluarganya baringkan, sama-sama berjamaah dengan sholat, biarpun dengan bahasa isyarat, sholat, sembuh total insya Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Rupanya penangkis penyakit itu adalah sholat karena Allah, sakit itu karena Allah, dan obatnya itu Allah, dari Allah. Jangan sampai kita yakin bahwasanya obat yang menyembuhkan bukan. Yang menyembuhkan adalah Allah melalui perantaraan obat, resep dokter dan lain-lain. Ini pendengar yang rahmati. Jangan sampai kita hati kecil kita yakin yang menyembuhkan itu obat dokter bukan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Insya Allah itulah keyakinan yang sempurna, dan keyakinan yang sempurna itu akan diganjar oleh surga. Keyakinan yang tidak sempurna akan diganjar neraka. Kullu min indillah. Katakan semua dari sisi Allah. Innalillah, sesungguhnya semua dari Allah. Saya bisa berceramah karena Allah memberi saya otak yang bisa ceramah, bukan cerdas, itu otak yang bisa ceramah. Kemudian diilhami oleh Allah itu kata-kata saya, bukan karena saya ini sebagai wayang, dalangnya adalah Allah. Itulah keyakinan yang sempurna. Saya adalah wayang, dalangnya adalah Allah. Itulah keyakinan yang sempurna. Sehingga kita tidak timbul rasa ujub, rasa bangga diri, rasa takabur, sombong. Tidak. Karena semua dari Allah. Tidak bergerak selai rumput pun, kecuali itu karena izin Allah. Selai rumput jarum atau rumput apa, tidak bergerak itu kecuali karena gerakan itu ada karena kehendak Allah, karena perintah Allah. Itulah keyakinan yang sempurna yang akan membawa kita ke alam surga. Insya Allah pendengar yang dirahmati Allah, kita dengan bekal iman sempurna kita menghadap Allah, itu sudah cukup. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhala jannah, itulah hadis. Barang siapa di akhir sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Ini hadis. Dengan keyakinan yang sempurna la ilaha illallah itu sudah cukup. Kita mendapat tiket ke surga. Keyakinan sempurna apa? Kullu min indillah, innalillah, semua dari sisi Allah. Kemudian wa ma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah sia-sia Kau ciptakan semua ini, maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan aku dari siksa api neraka. Ini
keyakinan sempurna kita, berhusnuzon, baik sangka kepada Allah. Allah tidak sia-sia menciptakan ini. Allah tidak sia-sia menciptakan waria. Allah tidak sia-sia menciptakan tsunami, gempa bumi, bencana. Tidak sia-sia. Allah tidak sia-sia menciptakan corona. Allah tidak sia-sia menciptakan peperangan. Tidak sia-sia. Loh, itu karena Allah juga. Semua yang bergerak itu karena Allah. Semua yang bergerak di alam karena Allah. Itu keyakinan sempurna. Yang bergerak apa saja? Manusia yang bergerak karena Allah. Ayam bergerak karena Allah. Semua yang bergerak itu adalah Allah sebagai musababul asbab, sebagai kausabri. Itu keyakinan sempurna Allah. Demikian pendengar yang dirahmati Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi ittiba, muzakarah, mau'izatul hasanah, insyaallah, pembelajaran kita, sehingga kita lebih terbuka daripada alam kebaikan kita, positive thinking, husnuzon kita ini. Kita husnuzon, baik sangka. Baik sangka termasuk pada Allah. Kita harus baik sangka. Pendengar yang dirahmati Allah, termasuk baik sangka kepada Allah. Allah sudah, baik sangka kita apa? Doa kita tiap hari itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini doa kita itu. Bayangkan kita lantunkan tiap habis salat 5 waktu. Itulah inti daripada keimanan, husnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Kalau kita buruk sangka kepada Allah, berarti Allah itu kita tempatkan Allah sebagai zat yang tidak mulia. Na'udzubillah min dzalik. Allah Al-Bar, Allah itu Al-Bar, double R, maha baik. Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Allah Al-Bar itu Allah baik. Allah Al-Bari menciptakan yang baru. Al-Bari, Musawir pembentuk rupa. Ini Al-Bar, Al-Bir, bar di sini artinya double R adalah baik. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barik lana. Kebaikan Allah, barik lana. Kebaikan Allah. Demikian insyaallah kita akhiri dengan kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.